Pemirsa, hari ini para pengemudi ojek online kompak menggelar aksi mogok massal. Para pengemudi ojol yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia menggelar demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan menuntut THR. Pengemudi ojol dari berbagai platform mulai melakukan aksi mogok menolak orderan penumpang pada pukul 10 pagi. Mereka melakukan off-beat atau mematikan aplikasi secara serentak guna mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang mewajibkan pemilik platform transportasi daring maupun kurir memberikan tunjangan hari raya kepada mitra pengemudi. Sementara besaran THR yang dituntut senilai 1 kali upah minimum provinsi. Selain THR, tuntutan lainnya terkait potongan tarif yang terlalu tinggi bagi para driver ojol. Selain di Jakarta, aksi ini juga disebut akan dilakukan di beberapa daerah seperti Sukabumi, Dumai, Pontianak, dan Pangkal Pinang. Dan pemirsa, untuk memantau situasi terkini terkait aksi demonstrasi yang dilakukan para pengemudi ojek online, sudah ada rekan kami Naura Syafikah di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Jakarta. Naura, sebenarnya apa yang mendasari massa menuntut adanya THR? Ya, Fajar dan juga pemirsa, di kantor Kementerian Ketenagakerjaan yang berwilayah di Kuningan, Jakarta Selatan ini memang sudah baru saja dari massa yang melakukan demo ojek online baru saja tiba dan sudah langsung masuk ke dalam wilayah lingkungan dari kantor Kemnaker RI ini, di mana memang ini dilakukan di dalam wilayah kantor, lingkungan kantor untuk mencegah adanya kemacetan sepanjang jalan di Gatot Subroto ini. Dan juga untuk massa ini diperkirakan memang akan datang sejumlah 500 hingga 700 massa, namun untuk saat ini yang terlihat dari pantauan kami baru datang dari mobil komando juga beserta beberapa motor dari ojek online lainnya. Jadi ini untuk massanya belum terbilang cukup ramai. Dan juga untuk tuntutan yang memang dituntut dari para massa dari ojek online ini ada 6 poin, di mana yang pertama ini adalah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera mengatur hak-hak pekerja bagi ojol sebagaimana konvensi inter tentang perburuhan. Kemudian di poin kedua yaitu mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur adanya surat edaran yang mewajibkan perusahaan aplikasi mengeluarkan tunjangan hari raya kepada pengemudi ojol, dan juga mendesak negara untuk mengawasi dan mengevaluasi program-program aplikator seperti adanya namanya Aceng dan juga slot dan juga lainnya yang memang ini merugikan dari pihak driver. Dan juga yang keempat yaitu mendesak perusahaan aplikasi untuk menghapuskan sistem sanksi karena memang ini sepihak dan juga tidak adil. Dan ini juga mendesak perusahaan aplikasi dan negara untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan juga kematian kepada setiap driver ojol. Dan yang terakhir di poin ke-6 adalah tuntutan untuk memberikan perlindungan terhadap driver ojol perempuan. Dan juga seperti yang bisa kita lihat untuk situasi lalu lintas di depan kantor Kemnaker RI ini terbilang cukup lancar, tidak ada kepadatan yang signifikan dikarenakan memang dari petugas beberapa gabungan ini juga sudah diturunkan sejak dari pagi. Dan juga untuk situasinya ini masih terbilang lancar karena memang dari setiap masanya masih belum datang ke kantor Kemnaker RI. Fajar. Ya, baik, itu tadi situasi terkini begitu terkait dengan demonstrasi para pengemudi ojek online dan juga sejumlah tuntutan yang disampaikan. Nanti kita akan update kembali bagaimana kemudian berlangsungnya demonstrasi, apakah kemudian nanti dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan ruang untuk berdiskusi. Dan tentunya terima kasih Naura Syafikah melaporkan langsung dari depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, para pengemudi ojek online meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk ikut andil memastikan aplikator membayar tunjangan hari raya atau THR. Pasalnya pemberian THR bagi pengemudi ojol terbentur dengan aturan PKWTT.
Pengemudi online tidak dianggap wajib mendapat THR lantaran hubungan kerjanya sebatas kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Kementerian Ketenagakerjaan hanya mengeluarkan imbauan agar aplikator memberikan THR bagi para pengemudi yang mana permintaan tersebut hanya bersifat imbauan bukan aturan yang mewajibkan. Dalam aksi massal hari ini, para pengemudi online meminta Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang menetapkan hubungan pengemudi online dengan perusahaan menjadi perjanjian kerja agar dapat memperoleh THR sesuai aturan yang berlaku. Iya, pemirsa, berbicara soal tunjangan hari raya, semua pekerja pasti ingin mendapatkannya, tak terkecuali teman-teman pengemudi online ataupun ojek online yang setiap harinya berjuang di jalan raya. Namun bagaimana sebenarnya aturan terkait dengan THR ini? Mungkinkah mereka juga mendapatkan tunjangan hari raya? Atau justru hubungan kerja antara pengemudi ojek online dengan penyedia aplikasi hanya sebatas mitra saja? Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer. Ya, selamat pagi Pak Immanuel, menjelang siang terkait dengan tadi ya aksi demo massal yang kemudian dilakukan oleh para pengemudi online di hari ini. Bagaimana kemudian Kemenaker merespon tuntutan dari teman-teman ojol terkait adanya THR? Pertama, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ojol sangat rasional. Baik, izin Pak boleh di-unmute terlebih dahulu. Gimana? Halo? Halo, Mas. Halo? Ya. Ya, baik, kita sepertinya masih ada sejumlah kendala teknis, Pak Immanuel. Halo? Ya, pemirsa, sambil kita menantikan bersama, kita ke informasi terlebih dahulu. Para pengemudi ojek online meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk ikut andil memastikan aplikator membayar tunjangan hari raya. Pasalnya pemberian THR bagi pengemudi ojek online terbentur dengan aturan PKWTT. Pengemudi online tidak dianggap wajib mendapat THR lantaran hubungan kerjanya sebatas kemitraan dengan perusahaan aplikasi. Kemenaker hanya mengeluarkan imbauan agar aplikator memberikan THR bagi para pengemudi yang mana permintaan tersebut hanya bersifat imbauan, bukan aturan yang mewajibkan. Dalam aksi massal hari ini, para pengemudi online meminta Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan yang menetapkan hubungan pengemudi online dengan perusahaan menjadi perjanjian kerja agar dapat memperoleh THR sesuai aturan yang berlaku. Ya, pemirsa, bagaimana kemudian sebenarnya aturan dari para pengemudi ojek online ini? Apakah mungkin mereka mendapatkan tunjangan hari raya atau justru hubungannya hanya sebatas kemitraan lah yang membatasi hal tersebut? Dan kita akan bahas lebih dalam, pemirsa, bersama kami Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Immanuel Ebenezer. Pak Immanuel, bagaimana kemudian Kemenaker merespon dari tuntutan para teman-teman ojek online hari ini? Apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan driver ojek online itu masih batas-batas rasional ya. Karena itu kan hak mereka. Nah, kemudian negara harus hadir juga di tengah-tengah mereka. Karena ini terkait tunjangan hari raya ini kan sesuatu yang berkah lah buat mereka. Nah, ini kan ada persoalan teknis sebetulnya yang sih sudah mendekati final ya. Ini persoalannya kan persoalan hanya nama aja, THR kah atau bonus kah atau bantuan kah gitu. Jadi tetap substansinya harus ada yang namanya bentuk-bentuk yang lain lah terkait dengan THR, misalnya bantuan hari raya, kemudian bonus hari raya. Nah, selama ini yang didapatkan oleh kawan-kawan driver online adalah sembako. Tapi kalau seandainya saya bilang itu diganti menjadi uang, kan alangkah bagusnya. Karena kenapa? Ini pasti punya dampak psikologis buat keluarga driver ojek online. Psikologis pertamanya adalah ketika anaknya minta baju, pasar, kemudian orang tua istrinya masak, opor dan sebagainya, itu hal-hal yang psikologis itu menjadi pertimbangan kita. Nah, kemudian
Apakah bentuknya uang? Ya, kita berharap para aplikator ini bisa memberikan uang bentuknya. Jadi tidak lagi bentuk sembako dan sebagainya. Biar apa? Ada rasa yang namanya Idul Fitri itu di tengah-tengah keluarga para driver. Karena kita tidak mau lagi melihat driver ini seakan-akan bukan tidak ada gitu loh. Kita tidak mau. Nah, kali ini negara harus benar-benar hadir dalam persoalan ini, karena berkali-kali kita tidak mau para aplikator ini tidak memiliki rasa nasionalisme dan sebagainya. Kita sudah letih lah dengan hal-hal yang seakan-akan tidak ada driver ini. Oke, lantas jika kita sama-sama tahu begitu ya, ini imbauan sebetulnya sudah dikeluarkan bukan hanya tahun ini saja, tapi tahun-tahun sebelumnya. Tapi apakah kemudian mungkin imbauan tersebut bisa menjadi sesuatu yang wajib diberikan oleh aplikator tadi kepada teman-teman ojek online, Pak Immanuel? Untuk sementara mungkin sifatnya bukan tunjangan hari raya, bantuan atau bonus, tapi nanti harus ada tunjangan hari raya. Nggak bisa tidak. Kita tidak mau mereka mendapatkan cuan aplikator ini kemudian mereka tidak mau memberi kewajiban mereka ke para driver. Jangan atas nama kemitraannya kan kita tidak tahu. Kemitraan ini versi definisinya aplikator. Nah, negara tidak begitu definisinya. Gitu, namanya mitra itu harus sejajar. Nah, ini kan tidak, gitu loh. Tidak sejajar antara manajemen atau aplikator dengan drivernya. Nah, di sini menurut kami ada semacam ketimpangan dalam mendefinisikan soal mitra. Jadi nanti legal standingnya mereka adalah pekerja atau pekerja lah, gitu. Oke, lantas kemudian dari Kemenaker sendiri upayanya untuk kepada para pemilik platform lah ya ataupun aplikator ini seperti apa untuk kemudian ya memberikan sedikit dalam tanda kutip tekanan untuk tadi memberikan THR dalam kata yang diinginkan oleh teman-teman ojek. Yang jelas gini, mereka hidup bukan di tengah-tengah gangster ya, bukan di tengah-tengah ormas. Mereka hidup di atas negara. Artinya mereka harus patuh dengan apa yang menjadi ketentuan dan kewajiban apa yang menjadi regulasi itu ya negara. Nah, disinilah pentingnya negara hadir. Dan ingat, negara sifatnya memaksa. Oke, gitu. Baik, itu yang menjadi harus digarisbawahi begitu ya, para aplikator juga harus patuh terhadap apa yang sudah digariskan ataupun ditentukan oleh negara. Lantas di hari ini ada aksi demo yang dilakukan oleh teman-teman ojol, Pak Immanuel. Apakah kemudian Kemenaker sendiri berencana untuk menemui ataupun melakukan audiensi dan apa yang kemudian ingin disampaikan kepada para teman-teman ojol jika memang ada pertemuan nantinya? Ya, pertama pasti kita akan menemukan kawan-kawan ojol ini. Biar gimana pun kan mereka akan menjadi patriotik di internal keluarganya lah. Ini kan patriotik jalanan ya, yang nafkahin anak istrinya di rumah. Kemudian ya kita harus hadir, nggak bisa tidak. Kita nggak boleh pejabat itu alergi dengan demonstrasi dan sebagainya. Karena apa yang mereka lakukan ini kan bentuk perjuangan untuk keluarga mereka. Dan itu masuk dalam narasi besarnya Pak Presiden Prabowo terkait kesejahteraan rakyat. Jadi kita tidak mau kesejahteraan ini negara abai. Baik, oke. THR yang menjadi tuntutan ini menjadi satu hal, tapi hal lainnya yang juga dituntut oleh para pengemudi ojek online adalah terkait besarnya potongan tarif oleh aplikator, Pak Immanuel. Nah, ini seperti apa Kemenaker menanggapi hal ini? Soal itu nanti mungkin kita akan kaji ya, seperti apa teknisnya. Kalau itu menjadi hal yang membuat para aplikator sedikit gelisah, ya kita akan lihat. Makanya kita tidak mau aplikator ini terlalu bahasa yang paling bagus ya, yang terlalu juga membuat regulasi atau aturan hanya mengeksploitasi kawan-kawan driver ojek online kayak gitu. Oke, baik. Sudah ada poinnya juga di sana agar kemudian tadi ya potongannya mungkin bisa ditemukan titik tengahnya. Lantas selain THR, kemudian juga potongan tarif yang dianggap terlalu besar bagi para pengemudi ojek online. Ini Kemenaker sendiri apakah ada upaya-upaya tersendiri untuk meningkatkan kesejahteraan para teman-teman ojek online ini sendiri, Pak Immanuel? Ya, pertama-tama kita sebagai pemerintah hanya membuat semacam regulasi ya. Ya itulah bentuk hadirnya negara. Semoga regulasi ini bisa berdampak ke kawan-kawan driver. Karena ini kan soal kesejahteraan ini tanpa adanya sebuah regulasi ya nggak bisa juga. Jadi karena kita sebagai pemerintah dan negara ya kita membuat regulasi. Bentuk sumbangan negara adalah dengan regulasi.
Baik, kita tentunya nantikan bersama bagaimana kemudian nanti pertemuan di hari ini, terutama tadi aksi demo yang dilakukan dan juga berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjembatani para teman-teman ojek online dan juga para pengusaha aplikator. Terima kasih banyak Bang Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sudah meluangkan waktu untuk bergabung di program kami siang hari ini. Sehat selalu untuk Anda.